Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda merenungkan adorasi saat memperdalam makna Ekaristi yang mempersatukan surga dan dunia. Kata-kata ini sungguh kata-kata yang menggetarkan. Hal itu sebenarnya dikatakan oleh Yohanes Paulus II ketika berefleksi dalam ensiklik Ecclesiae Eucharistia. Bagaimana dia telah merayakan Ekaristi di berbagai tempat, bukan hanya di basilika yang agung seperti Basilika Santo Petrus di Roma atau gereja-gereja lain yang agung dan megah. Tapi beliau juga merayakan misa kudus di jalan-jalan, di gunung, di pantai danau, di laut, di berbagai tempat. Dan di situ beliau mengatakan, berbagai panorama perayaan Ekaristi telah memeteraikan pengalaman yang sangat mengesankan bahwa Ekaristi bersifat universal, sungguh berciri kosmik. Benar-benar kosmik. Sebab walaupun Ekaristi dirayakan di gereja desa yang sederhana, Ekaristi senantiasa dirayakan pada altar dunia. Ekaristi mempersatukan surga dan dunia, yang merangkul dan meresapi segenap ciptaan. Putra Allah telah menjadi manusia untuk memulihkan segala ciptaan pada satu tindak pujian tertinggi kepada Dia yang telah menjadikannya dari ketiadaan. Dia Sang Imam Agung abadi yang memasuki tempat kudus yang kekal dengan darahnya di salibnya, telah mengembalikannya kepada Sang Pencipta dan Bapa segala makhluk yang telah ditebusnya. Itulah Ekaristi yang merangkum dan merasui, mempersatukan surga dan dunia. Kedalaman makna Ekaristi yang mempersatukan surga dan dunia perlu kita resapkan dalam adorasi. Kita biasa sekali kalau pas adorasi merenungkan dan berfokus pada permohonan-permohonan konkret kita, mohon kesehatan, mohon kedamaian keluarga, mohon kebijaksanaan dalam ambil keputusan, mohon kerukunan bagi anak-anak kita atau keluarga kita, mohon rezeki, mohon kesejahteraan lahir batin, dan seterusnya. Dan itu silahkan, baik itu, lanjutkan. Hanya renungan-renungan saya yang kadang-kadang terasa sangat teologis dan bermakna mendalam ini untuk menyadarkan bahwa beriman secara Katolik, secara Kristiani itu bukan sekedar hal praktis. Bukannya sekedar soal supaya kita dapat rezeki dan sehat, diberkati Tuhan dan seterusnya. Itu jelas kita mohon. Tetapi bagaimana dengan adorasi misalnya, kita sungguh berfokus untuk mengagungkan, memuji, meluhurkan, memuliakan Tuhan yang hadir dalam Ekaristi. Dan ternyata Ekaristi itu mempersatukan surga dan dunia. Apakah itu tidak berlebihan? Tidak. Memang Ekaristi mempersatukan surga dan dunia. Surga simbol Allah sendiri, tempat Allah sendiri, dan dunia adalah tempat kita. Tapi dengan Ekaristi yang ilahi yaitu Allah bergabung, menyatu dengan yang manusiawi, itulah Yesus Kristus. Secara sempurna menghadirkan Allah sekaligus Dia manusia seperti kita, hanya tidak berdosa. Nah, Kristus yang adalah Allah dan manusia itu kini bisa kita temui dalam Ekaristi, bahkan kita sambut dalam rupa roti. Tapi dalam adorasi kita bisa memandang yang empunya surga yaitu Allah, dan yang empunya dunia pasti juga Allah. Tapi yang ada di dunia yaitu kita manusia.
Dalam diri Kristus itu semuanya menyatu, surga dan bumi, surga dan dunia. Maka adorasi memandang sakramen Maha Kudus adalah memandang surga dan dunia sekaligus. Itu bukan dua tempat, itu bukan dua lokasi. Surga dan neraka, surga dan dunia, surga dan bumi itu menyatu. Dan yang menyatukan adalah diri Kristus Tuhan kita yang telah mengalahkan maut, mengalahkan neraka, mengalahkan setan. Dan kini Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan maut itu hadir dalam rupa Ekaristi. Adorasi adalah memandang surga dan bumi sekaligus. Melalui apa? Melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam adorasi pula hadir semua orang-orang kudus. Semua orang kudus, orang suci yang sudah ada di surga, maupun orang-orang yang sudah meninggal tapi masih di api penyucian. Mereka kita doakan, tapi mereka pun juga hadir. Mereka juga berdoa dan mohon doa dari semua kita, juga orang-orang kudus. Dipimpin Bunda Maria, Santo Yusuf dan para rasul, serta orang-orang kudus yang lain. Maka adorasi itu saat sebenarnya menikmati surga dan dunia, surga dan bumi yang sedang menyatu dan yang diresapi oleh kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Kalau kita bersatu dengan orang-orang kudus dalam pujian dan sembah sujud di hadapan sakramen Maha Kudus kepada Kristus yang telah hadir dalam Ekaristi, dalam sakramen Maha Kudus, layaklah kita menjadi damai dan tenang, tidak cemas dan tidak khawatir lagi dengan berbagai hal yang kita sering terpengaruh dan kita juga cemas deg-degan juga. Tapi marilah kita biasakan, kita serahkan perkara-perkara itu kepada Tuhan yang memelihara kita. Kita lanjutkan adorasi dengan penuh semangat. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.